Oke, lumayan pusing sih. Iya, tinggal ambiarnya nih. Waduh, Ayo. biar berambiar. Dan ambiar. Kok susah ya kalau Iya. saya ngomong tuh R-nya tuh susah. Ya, gimana ya? Ciri khas. Ciri khas dan ambiarnya pun ciri khas karena judul lagunya dengan indah. Oke. Bener. Aku tuh takut Mas Irwan. How? Takut nyaman. Ini Takut kursi, nyaman. kursi aja bikin nyaman loh. Gimana soal yang Simpel lain? ya tapi ya. Asik sih. Oke. Ini kayak first time kita literally ngobrol serius ya. Ya walaupun kadang sometimes kita pernah ngobrol serius juga, kita pernah deep talk juga. Deep talk tuh beda. Ingat nggak di sini juga loh? Di sini juga. Waktu aku ada acara yang semeja bareng. Oke. Semeja bareng. Terus itu kayak belum mulai. Tapi kita udah Terus ngobrol. udah ngobrol, kamu sendirian, ada Mas Irfan Maulana nih gitu. Nyamper kita, tapi itu singkat banget sih, itu kayak kita ngomong ibaratnya sedetik doang gitu. Menurutku ya. Terus, karena itu nggak bisa dibilang deep talk menurutku. Benar-benar singkat Masih gitu. trigger nggak sih? Iya, kayak cuman trigger doang, kayak bridging dulu gitu. Belum nyampe tujuannya. Belum nyampe. Gila ya. Sempit banget sih tapi. Ada fasilitas kayak gini juga. Nggak tahu Bener. juga kan malah aku yang punya acara atau punya program kayak gini. Bener. Manggil kamu. Dan deep talk-nya itu emang sekarang ini niar saatnya. Ayo lo. It's our time gitu. Ini saatnya buat yang mungkin penasaran juga ya. Iya. Kalau penasaran, siapa Antara sih? penasaran atau ini cari bahan buat judging. Cacing, oke. Niar tuh gini nih. Wah Niar nih, waduh Niar nih kayak begini nih gitu. Kenapa kok Niar kayak gini sih gitu. Atau Irfannya nih yang gini nih. Aduh. Cari-cari yang gimana nih? Cari yang bening apa cari yang gimana nih? Itu saya nggak mau ambil suara ya. Oke, siap. Oke, Ade Niar. Kita Yes. ketemu pertama di mana ya? Pertemuan pertama kita kenal tuh kayak apa ya? Satu brand baju kalau nggak salah lagi foto atau lagi apa. Terus ketemu, udah. Oh, Niar ya. Ting 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 ting. Kapan tuh? Terus ada di acaranya grand opening coffee shop di Tembalang. Itu baru kita benar-benar yang ngobrol. Oke, I see, benar. Iya kan? Benar. Terus sampai akhirnya kita jadi kayak secara bisa dibilang pertama nggak sengaja ketemu, terus ya emang nggak pernah janjian ketemu, ya nggak sih? Kayak tiba-tiba ada Mas Irfan, terus ya udah meluangkan waktu buat ngobrol karena tujuannya kan dari awal kayak ya udah pengen nongkrong, terus ternyata ada teman yang sefrekuensi, jadi why not gitu kalau kita ngobrol. Kalau dibilang teman sefrekuensi kayaknya emang circle-nya mau nggak mau akan dia gabung jadi satu tuh loh. Iya. Kalau misalnya dibilang itu aja juga aku nggak setuju sih. Oke. Karena ada beberapa hal yang jauh di luar circle itu yang ternyata kita ketemu juga. Gitu sih. Jauh di luar circle. Ternyata itu juga kenal kamu. Kenal aku juga. Ternyata. Emang kalau misalnya diomongin Semarang tuh Semarang sempit banget. Oke. Sempit banget. Thank you sebelumnya udah datang ke sini ke Dan acara aku juga. yang pertama. Aku juga thank you sudah diundang sama Mas Irfan, kayak sebuah apa ya? Sebuah bisa dibilang sebuah kebanggaan. Kebanggaan juga karena ini adalah podcast pertama. Betul banget. Podcast pertama jadi secara tidak langsung yang pertama biasanya menjadi ujung tombak nih. Jadi ujung tombak nih bakal booming apa enggak nih? Bakal berfaedah atau enggak? Bakal bermanfaat atau enggak? Ya, itu yang kedua yang sebenarnya tak cari. Aku nggak butuh something yang booming, something yang viral kayak gitu. Oke. Tapi aku lebih pengen something yang bermanfaat buat di Semarang. Benar. Salah satu caranya ini, aku punya fasilitas kayak gini, kolaborasi. Sorry ya, aku sambil ngerokok. Oh, it's okay. Di situ kita bisa ngeliatin nih, oh ternyata dunia di Semarang di bagian coffee shop, bidangku ya di bidang coffee shop,
as a sales marketing kayak gitu, ternyata Irfan punya yang something yang beda. Oke. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Terus ada Niar di sini, terus kenapa nggak kemarin Niar masuk ke bar? Itu menjadikan suatu mau cari panggung gua nih. Mau cari panggung gua nih. Jangan sampai dia. Aduh, takut tersaingi. Nah, ya tersaingi lah. Kan ya dibilang service industri di bagian kopi gitu ya. Yang Itu serving siapa? termasuk hal yang tricky sebenarnya. Yes. Sangat amat tricky, tinggal gimana dari sudut pandang orang yang lihat. Ya, udah cantik, charming, senyum mulu, bisa bikin kopi. Iya kan? Ya, Ya. sebelumnya cuma aku yang bikin kopi, aku yang begini. Ya jelas langsung wing. Udah Irfan nggak ada, udah ada cewek, udah beramat lah ya. Cewek selalu jadi nomor 1. Yes, visual. Oke. Nggak bisa menafik ya, Nggak hal bisa itu sampai munafik. sekarang. Bener. Itu gimana sih ceritanya waktu Niar memutuskan untuk masuk ke dalam bar terus mau belajar, kalau nggak salah seminggu ya belajarnya? Itu aku 2 minggu kurang 3 hari, berarti berapa tuh? Wow. 11 hari. 11 hari. 11 hari aku belajar itu di salah satu coffee shop Semarang yang emang lagi berarti lagi cari Value. cari something. value. Kalau aku ngeliat itu aku bisa dibilang kayak wah ini ada Aukarin juga yang ngelakuin hal yang sama gitu kan. Arab. Ya, dan ada lagi gitu. Cuman waktu itu aku ngeliatnya yang Aukarin Yang Aukarin. kan. Terus aku ngeliat itu nggak ada minusnya gitu. Kenapa aku harus menolak gitu? Sedangkan ketika aku mengiyakan, ada banyak hal baru yang bisa aku dapetin dari situ. Betul bang. Banyak knowledge yang so far aku cuman suka nongkrong, doyan cari coffee shop yang vibes-nya enak, terus taste-nya juga enak gitu. Kalau dibilang aku pakar perihal kopi, aku juga nggak pakar banget karena aku nggak bisa selalu menikmati kopi gitu. Cuman aku memanfaatkan momen nih, ketika ada tawaran, kenapa aku ngelewatin momen itu gitu? Karena itu tadi, itu jadi ladang, bisa jadi buat ladang buat aku, dan aku mikir ini aku punya knowledge baru di mana aku bisa makin paham di bidang F&B dan apa ya, hal yang positif, hal baru aku bisa dapetin dari situ. Nggak jauh-jauh juga dari kerjaanmu yang sekarang ya, profesi yang sekarang emang lebih ke bidang jasa kan sebenarnya kan? Bener, service jasa, dimana aku kerja di wedding organizer. Kita menjual jasa untuk orang-orang, kita menjual service, gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya kan? Terus kita bisa sesuai dengan ekspektasi yang mereka kasih ke kita. Kayak Menurutmu gitu. nih? Menurutku, apa tuh? Menurutmu, ketika kamu ngebar, ketika kamu servis orang kayak gitu, value apa sih yang didapetin dari customer-nya itu? Value yang didapetin? Dari customer? Share happiness, spread happiness. Spread happiness, your happiness to your customer. Of course. Dan sesuai dengan ekspektasinya dia, kayak gitu. Kemarin nggak ada yang komplain ya? So Ya far- kopinya begini. So far nggak ada yang komplain, dan lebih ke appreciate. Appreciate. Karena aku bener-bener orang yang nol di bidang F&B, sampai akhirnya aku berani terjun, berani konsisten, bener-bener training selama 11 hari itu. Itu aku sempat izin 3 hari karena aku capek. Effortnya gila sih itu. Bener. Ternyata kita bisa lihat dari sudut pandang positif. Jadi jangan sampai kamu tuh meremehkan orang, siapapun itu. Gitu loh, karena dari orang yang serving ke kamu, itu pasti dia punya effort. Dia meluangkan waktu, dia meluangkan buat datang, buat pesen, dia spend money, ya kan? Dan dia pasti di sana ada tujuan gitu. Entah walaupun cuma nongkrong, tapi dia pasti ada maksud untuk datang ke situ. Udah ada belum kalau tawaran untuk ngebar di tempat lain gitu? So far belum. Belum ada. So far belum. Yang kemarin berarti emang bukan ini ya, bukan
gara-gara ada sesuatu terus kamu milihnya di tempat itu, tawaran bukan. itu tawaran dari ownernya atau emang dari kamu yang mau pengajuan ke penawaran ke sana? Sebenarnya- Pak, boleh nggak sih aku ngebar di sana? Sebenarnya ide itu dari head bar-nya. Oke. Pertama dari head bar-nya ide, kemudian dia offering ke owner, dan karena kebetulan aku sering nongkrong di situ, ownernya pun setuju. Oke. Dan dari situ aku merasa kayak, aduh aku dikasih kepercayaan lebih nih gitu kan. Berarti- Karena aku membawa sebuah branding. Nggak menutup kemungkinan nih Niar ngebar di tempat Anda. Wah, nih. bisa banget. Nggak tahu juga kan kalau Nanti penontonku aku- nanti owner-owner gitu. Aku oprek-oprek barnya, ya kan? Obrak-abrik. Obrak-abrik. juga. Rusuhin semua ya. Yang penting jangan dirusakin ya mesinnya ya. Oh jangan, jangan. Kalau itu aduh, ini aku harus ganti yang mana nih? Horor. Menurut Niar nih, Mm-mm. dari Niar kan sebagai influencer juga, sebagai orang WO. Tapi di sini aku lebih ngelihat kamu as a influencer ya. Oke, Atau aku selebgram, ngerasa bangga Instagramer. sih, bersyukur dibilang sebagai influencer. Karena influencer kan, ini sudah aku potong dulu pertanyaannya, nggak apa-apa ya? Boleh. Karena influencer itu statement yang kita nggak bisa klaim sendiri. Oke. Kita bisa bilang sosok ini influencer, sosok B influencer. Itu karena dari diri kita yang ngerasa terinfluence oleh orang ini. Gitu. Mau tahu nggak kenapa aku nyebut kamu influencer? Kenapa tuh? Karena di sini kamu handle-nya di bagian F&B ya, di barista. Mm-mm. Sebelumnya kamu tuh sering update coffee shop, terus tiba-tiba masuk ke bar, terus itu aku memutuskan menjadi, Niar akan menjadi influence di industri ini nih. Waduh. Pokoknya di situ. Beda sama selebgram. Iya. Ya kan, kalau selebgram followernya banyak nih, Iya. foto yang Benar. emang modeling gini. Karena banyak orang yang salah kaprah dengan arti influencer dan selebgram. Betul. Selebgram lebih ke dia punya massa, dia punya followers yang banyak dengan bentuk nominal untuk brand sampai akhirnya bisa memutuskan, oh aku mau ngiklanin di selebgram ini nih. Sedangkan influencer itu sesuatu yang diklaimkan oleh orang lain kepada suatu sosok, kepada Suatu seseorang, sosok. kepada seseorang, dan di mana orang ini dia benar-benar punya value dan dia punya personal branding yang kuat. Kayak gitu. Aku bijak banget ngomongnya. Abis hujan Habis gini, hujan. suasananya. Agak gerah gimana gitu ya. Minum dulu lah. Nih ngobrol-ngobrol minum nih. Kemarin aku gemes sih. Di Semarang tuh waktu pandemi PPKM gini, siangnya mendung, malam hujan, sorenya hujan, malamnya diopea-opea gitu kan. Iya, malamnya udah, ayo pulang, udah jam segini gitu ya. Merasa geli dengan mereka kalau pulangnya terlalu cepat. Kalau dulu kan aku pernah ngerasain ngebar juga kan. Yeah, of course. Kita butuh something yang kayak solidaritas, yang kita ngumpul bareng, nggak ngapa-ngapain. Di Semarang masih... Kita spend time bareng ya. Nah itu. Quality time nggak melulu sama pacar kok. Terus kenapa nggak sekalian bikin movement buat yang ada impact-nya, bisa ngobrol dengan orang baru yang notabene bukan di bidangnya, yang kita akan menemukan hal baru nih di sana. Siapa tahu kita punya, oh iya ternyata ini bisa loh jadi peluang buat ini. Benar. Keluarin ini nih jadinya, cek Kak. Cek ya, cuma kopi. Iya. Tapi Terus, nama Instagramnya lucu, cuma kopi mix. loh, nggak tahu, ini bisa di mix macam-macam loh. Oh gitu. Tinggal beli di, ya kayak Hanya dengan satu produk. satu produk. Satu produk bisa dibikin jadi macam-macam. Macam-macam banget. Wow. Macam-macam banget. Itu di bidangnya Mas Irfan ya. Mas Yes. Irfan yang lebih paham, yang lebih katam di bidang itu gitu. Nah makanya aku ngajak ngobrol kamu, soalnya kan pernah di bar. Oke. Lumayan pusing sih. Iya, tinggal ambiarnya nih. Waduh. Ayo. Niar, ber, ambiar. Dan ambiar. Kok susah ya kalau Iya. saya ngomong tuh R-nya tuh susah banget. Ya gimana ya? Ciri khas. Ciri khas dan ambiarnya pun ciri khas karena judul lagunya Jalan Liane. Oke. Benar-benar. Tapi unik sih. Kenapa semua bagian jasa itu
kamu tagging semua. Mbok tabrak kabeh. Waduh. Modeling iya. WO juga iya. Oke. Barista nih, barusan disikat 3 tuh. Akhirnya ada yang speak up merasa tersaingi ya. Iya dong. Terwakilkan ya kalian ya. Sorry nih, tak wakilin. Kalau kalian nggak berani ngomong sama Niar. Irfan malah doang yang berani. Iya. Kalau aku lebih ke aku ambil momen, memanfaatkan momen dimana di situ aku lagi di umur segini nih. Iya. Aku bisa menjaring relasi yang sebanyak-banyaknya yang kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu orang-orang ini bakal bermanfaat buat masa depan kita. Kayak gitu. Selagi hal itu positif dan cocok, maksudnya aku serap, aku klik, aku ambil. Ketika dia punya value kayak Opportunity. Gimana? Kesempatan yang ada yes, benar. selalu ditabrak. Apa tuh tabrak? Enak gak sih jadi Niar kayak tiap hari kayaknya porsinya beda-beda, terus apapun kalau ada kesempatan digas terus. Sawang Sinawang Mas Sawang Irfan. Sinawang. Aku kalau ngelihat Mas Irfan pun juga, duh enak ya Mas Irfan kerjanya update jalan-jalan. Tadi di Semarang, tahu-tahu update di Solo, tahu-tahu waktu itu sampai Medan. Ya kan? Seluruh kota. Seluruh kota dijabanin gitu. Cuman balik lagi Sawang Sinawang, kayak tiap orang pasti punya plus minusnya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tinggal gimana kita memandang hal itu. Kalau dibilang passion, sebenarnya passionnya Niar apa sih? Passionnya Niar, aku suka ketemu sama orang baru. Aku suka belajar hal baru. Apapun kondisinya, apapun tempatnya. Karena ada banyak hal yang kita bisa ambil. Pelajaran hidup. Pelajaran hidup dari sudut pandang aku. Karena aku suka melihat sesuatu dari sisi positif. Kayak, misal nih, kita lagi nongkrong di bar alkohol misal. Gak semua orang datang ke tempat yang menjual alkohol pure untuk mabuk atau pure untuk have fun. Pasti ada satu hal yang kita nggak tahu dan mungkin dia pun juga nggak share ke banyak orang. Cuman mungkin orang itu enjoy di sini, entah sendiri atau dengan teman-temannya, kayak gitu. Syukur-syukur kayak misalnya kita bisa ngobrol, kenal dengan orang baru, kita dapat insight baru nih. Tinggal gimana kita ngolah, kita bisa kok belajar dari pengalaman hidup orang, nggak harus kita yang belajar mengalami sendiri, kayak gitu. Pelajaran. Long life learning, Long life. kita hidup untuk belajar. Life always teaching. Right? We stop to learning. Gitu kan? Nah, it's the point gitu. Kayak kita udah diberi anugerah sama Tuhan untuk punya akal, nggak cuma sekedar nafsu. Kenapa nggak kita manfaatin akal sih? Kita tuh manusia spesial diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna yang ada di dunia, yang ada di bumi. Kenapa nggak kita manfaatin itu gitu? Nggak pernah ngerasa capek, ngeluh karena banyak banget nih kayak gini. Oh pasti. Pasti ya. Pasti. Kalau kemarin waktu di bar gimana? Soalnya nih buat masalah mental ya. Iya. Ada beberapa barista yang lama gitu dia bilang, apa barista sekarang mentalnya begini. Oke. Itu kamu ngerasain nggak waktu Iya. kemarin ngebar di? Itu sempat dapat cerita juga kayak bahasa pendekar-pendekar. Wah itu aku paling suka ketemu pendekar malah. Oh. Itu nanti dulu ya. Itu Pendekar nanti ya. Aku nggak nanti begitu lah. paham soal itu, cuman sering denger kata pendekar. Kalau dari aku sendiri, namanya proses hidup, namanya proses belajar, itu kita harus mengorbankan sesuatu, mengorbankan waktu, mengorbankan fisik. Yes. Kalau misalnya kamu masih berproses dan kamu belum pasif dengan apa yang kamu pengen capai, dan kamu udah ngeluh, kamu udah kayak stop, aduh, aku udah nggak bisa nih. Itu kamu menyia-nyiakan waktu, gitu. Kamu menyia-nyiakan kesempatan. Banyak di luar sana yang pengen, aduh, enak ya kerja jadi barista, aduh, enak ya kamu kerjanya nongkrong-nongkrong. Tapi kenapa kamu yang terlibat di situ nggak bisa melihat kesempatan dan value yang bisa kamu dapetin dari Bisa situ? dimanfaatin. Betul, bisa dimanfaatin kayak gitu loh.
Semua pekerjaan pasti capek. Pasti banyak hal yang dikorbankan. Tinggal sawang sinawangnya kita gimana. Enggak dong, kalau yang barista sekarang lebih sukanya gimana? Dapatnya segini nih, kerjanya capek banget ini. Udah pindah tempat. Oke. Bener. Pindah tempat. Padahal itu ada yang namanya kayak personal branding. Iya. Ketika ada satu orang di tempat A ini ya, dia pindah ke tempat B. Personal brandingnya dia akan rebuild lagi dari nol. Of course. Karena namanya pindah tempat, pindah tempat kerja, beda owner, beda peraturan, kamu harus adaptasi lagi dari nol. Kayak Nggak itu bisa memaksimalkan tempatnya kan berarti. bener. Itu pasti dia belajar lagi dari nol dan kamu harus nge-build lagi. Itu bukan hal yang gampang sebenarnya. Ada ini nggak semacam kayak kesimpulan atau suatu pesan setelah kamu kemarin jadi barista selama berapa hari tuh? Barista 1 hari. 1 hari ya? Trainingnya 11 hari. Buat 1 hari. Buat 1 hari spesial event Natal waktu itu. By the way, kalau kamu tahu ya, training barista 3 hari itu 6 juta nyampe. Serius? Kamu 11 hari bayangin aja tuh. Dijual aja bisa. Waduh, hampir 4 kali lipat loh ya. Oh iya. Waduh.